Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas fungsi komposisi. Ini masih lanjutan dari materi fungsi sebelumnya. Jadi kalau kita punya dua fungsi, misalkan f dan g, masih ingat ya, kita misalkan punya dua fungsi f dan g, kita bisa menjumlah ya, f tambah g. Sudah didefinisikan sebelumnya. Ini adalah fx ditambah gx, tapi kita belum memberi contoh ya. Jadi kita akan coba f min, kalau dikurang f kurang g, itu didefinisikan sebagai fx kurang gx. Yang ketiga, perkalian fg x. Nah, ini fx dikali gx. Kemudian yang keempat, f per g, itu didefinisikan sebagai fx dibagi gx dengan syaratnya gx tidak boleh 0. Nah, ini adalah beberapa operasi fungsi. Ada satu lagi yang namanya fog ya. Fog. Apa sih ini? Nah, ini yang kita baca sebagai komposisi ya, fungsi komposisi. Komposisi kalau fogx, kita mempunyai fungsi g terlebih dahulu. Jadi kita punya pemetaan g, kemudian disambung oleh f. Nah, jadi g terlebih dahulu disambung f, itu lambangnya fog. Tapi kalau sebaliknya gof, ini maknanya adalah kita punya fungsi f lalu disambung oleh fungsi g. Nah, seperti itu. Kita coba ya untuk contohnya. Misalkan kita punya fx sama dengan 6x min x kuadrat dan fungsi g didefinisikan sebagai akar x. Bagaimana mencari GOF? GOFX berarti ya, untuk definisinya tadi belum diberikan ya. Ini adalah G dalam kurung fx. Kenapa? Karena kalau kita ambil x di sini dipetakan oleh f, hasilnya namanya fx. Kemudian G melanjutkan gfx, berarti hasilnya menjadi G dalam kurung fx. Nah, seperti itu. Maka ini G dalam kurung fx. Kita tinggal tulis saja rumus fx apa? 6x min x kuadrat. Nah, kemudian G dalam kurung 6x min x kuadrat, karena rumus gx adalah akar x, maka G ini juga akar, tapi kita ganti x-nya dengan 6x min x kuadrat. Nah, jadi rumusnya rumus g-nya yang tadinya akar x, sekarang akar juga, tetapi x-nya diganti dengan 6x min x kuadrat. Sebaliknya yang kedua, fog berarti ini f dalam kurung gx ya. Nah, f dalam kurung gx, gx-nya adalah akar x. Nah, ini karena fx-nya adalah 6x min x kuadrat, kita ganti setiap x-nya dengan akar x. Jadi dari rumus f harusnya kan 6x, tetapi karena di sini bukan fx tetapi f akar x, kita ganti x-nya dengan akar x. Dikurang, harusnya x kuadrat sekarang adalah akar x dikuadratkan. Nah, ini disederhanakan, 6 akar x dikuadratkan, hasilnya adalah x. Jadi kita sudah memperoleh rumus FOG dan GOF ya. Seperti itu sederhananya. Kalau kalian perhatikan ya, soal latihan 0.6 pada buku Persel yang kita gunakan, kita akan coba untuk latihan nomor 1. Diketahui fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan
X kuadrat. Nah, kalau misalkan ya ini kita sekaligus mengulang beberapa materi ya. Pertama, ya karena sebelumnya belum dikasih contoh, yang ditanya adalah F tambah G dalam kurung 2. Nah, ini artinya F2 ditambah G2. F2, kalau Fx rumusnya adalah X plus 3, berarti F2 kita cukup mengganti X-nya dengan 2, berarti 2 plus 3 ya. Nah ini, 2 plus 3 adalah 5. Jadi untuk F2 artinya 2 plus 3. Sementara untuk G2 berarti 2 kuadrat. Karena rumus Gx-nya Gx adalah X kuadrat. Berarti kalau G2 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya, 9. Kemudian kita coba untuk perkaliannya. F ya ini titik ya, kan komposisi F kali G. Kalau titik kita nggak usah tulis ya, Fg2 artinya F2 dikali G2. Nah tadi kita udah cari F2 hasilnya 5, G2 adalah 4 ya, jadi 5 kali 4 20. Nah seperti itu. Yang C, G per F 3 artinya G3 dibagi F3. G3 karena rumus G nya tadi X kuadrat ya, berarti G3 3 kuadrat. F3 rumusnya X plus 3, jadi 3 tambah 3, jadi ini 9 dibagi 6, disederhanakan dibagi 3, jadinya 3 per 2 ya, seperti itu. Selanjutnya kita coba FOG1 pasti ini artinya, atau sebelum ya FOG1 bisa kita cari dengan F dalam kurung G1. Nah G1 apa? Karena rumus G adalah X kuadrat, berarti ini 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, berarti F1. Rumus Fx tadi masih ingat ya, adalah X plus 3, sehingga F1 adalah 1 plus 3, berarti hasilnya 4. Nah kita bisa cari seperti ini, atau kita tentukan dulu rumus FOGX. Nah ini juga boleh. FOGX apa? F dalam kurung Gx. F rumus G nya adalah X kuadrat ya, X kuadrat, sehingga karena Fx nya adalah X plus 3, maka Fx kuadrat berarti X kuadrat plus 3. Berarti kalau kalian ingin mencari FOG1, ganti X nya dengan 1, jadi ini akan menjadi apa? Akan menjadi 1 kuadrat plus 3. Nah ini sama hasilnya, 1 kuadrat 1 plus 3 jadi 4. Nah jadi nilainya sama, seperti itu. Lalu misalkan kita ingin mencari GOF1, berarti ini kebalikannya, G dalam kurung F1. F1 karena rumus Fx adalah X plus 3, berarti ini 1 plus 3, jadi kita ingin mencari G4. Rumus Gx X kuadrat, berarti ini 4 kuadrat, jadinya 16. Nah, atau kita cari dulu rumus GOFX juga boleh. G dalam kurung Fx. Rumus Fx apa? Adalah X plus 3. Karena G adalah X kuadrat, jadi ini jadi X plus 3 kuadrat. Nah ini kalau kita uraikan akan menjadi X kuadrat plus 6X plus 9. Nah kalau kalian ingin mencari nilai GOF1, ganti X nya dengan 1. Jadi ini yang ini ya, kita tulis di atas saja.
Coba kalau kita ganti X-nya dengan 1 kuadrat plus 6 kali 1 plus 9. Hasilnya jadi berapa nih? 1 plus 6 plus 9 sama, yaitu 16. Nah, jadi kalau untuk nilai yang sudah diketahui itu jadi lebih mudah. Sekarang kita ingin menentukan domain dari fungsi komposisi. Jadi kita sudah punya contoh untuk fx adalah 6x min x kuadrat dan gx adalah akar x. Kita sudah menemukan tadi GOF-nya ya. GOF x-nya adalah akar dari 6x min x kuadrat. Lalu bagaimana kita menentukan domain dari GOF ini? Nah, untuk menentukan domain dari fungsi komposisi, kita lihat hasil fungsi komposisinya itu akar 6x min x kuadrat. Ini akan terdefinisi ya. Terdefinisi jika si 6x min x kuadratnya ini lebih besar dari 0. Jadi kita tentukan terlebih dahulu. Fungsi ini akan terdefinisi jika 6x dikurang x kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Jadi untuk fungsi rasional ya, kita sudah memperkenalkan jenis-jenis fungsi. Fungsi rasional ini akan terdefinisi jika yang di dalam akarnya itu 6x min x kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Kita faktorkan x-nya dikeluarkan, jadi ini dikali 6 karena x kali 6 6x dikurang ini sisa x ya, lebih besar atau sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya yaitu x sama dengan 0 dan ini x sama dengan 6 karena kalau x-nya diganti 6 dikurangi 6 jadi 0 ya. Nah, kita peroleh x 0 dan x sama dengan 6 sebagai pembuat nolnya. Ini kalau kita buat garis bilangan, x pertama yang lebih kecil 0 lalu 6, kita uji titik ya untuk menentukan daerahnya. Misalkan kita ambil sebuah titik di antara 0 dan 6, anggap saja x sama dengan 3. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Jadi x-nya kalau diganti 3 berarti 3 itu bilangan positif ya. 6 kurang x, 6 kurang 3 juga 3 positif. Positif dikali positif hasilnya adalah positif. Jadi daerah ini bernilai positif. Nah, berarti besar 0 memenuhi. Nah, biasanya untuk faktor linear seperti ini akan selang-seling. Kalau daerah tengahnya positif berarti kanannya negatif, ini juga negatif. Yang kita butuhkan adalah besar sama 0 artinya positif. Jadi kita ambil daerah yang memenuhi yaitu dari 0 sampai 6. Kalau besar sama berarti 0 dan 6-nya termasuk. Jadi kita peroleh kesimpulannya DGOF itu adalah dari 0 sampai 6. Kita gunakan himpunan ya, kurungnya kurung siku karena 0 dan 6-nya masuk. Jadi kita sudah memperoleh daerah domain dari GOF adalah 0 sampai 6. Kemudian kita akan menentukan daerah hasilnya. Ini baru daerah domain atau daerah asal. Sekarang kita akan menentukan daerah hasilnya. Nah, kira-kira 6x min x kuadrat ini adalah hasil GOF tadi ya, rumus GOF-nya. Nilainya akan berada dari berapa sampai berapa gitu. Nah, kita tahu tadi bahwa 6x min x kuadrat sudah pasti harus besar sama 0 ya, syaratnya. Ini syarat pertama yang harus terpenuhi. Kemudian perhatikan juga bahwa 6x min x kuadrat itu bisa kita ubah menjadi 9 dikurang x min 3 kuadrat. Nah, bagaimana kita menemukan angka ini? Pertama, langkahnya ya, ini behind-nya ya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kita perhatikan ini kan bentuk kuadrat, x kuadrat. Nah, karena ada pasangan x-nya di sini adalah koefisien 6, kita bagi 2, 6 dibagi 2 jadi 3. Kita munculkan x kurang
3. 3 ini dari 6 dibagi 2 tadi ya, kuadrat. Nah, coba kita evaluasi. Kita tulis agak ke kiri ya. Jadi kalau X min 3 kita kuadratkan, hasilnya akan jadi apa? X kuadrat min 6X plus 9. Nah, seperti itu. Padahal kita punyanya bukan X kuadrat, tapi negatif X kuadrat. Nah, kebalikannya. Maka kita beri tanda negatif di sini. Yang atas ini kita negatifkan. Tentunya ini akan menjadi min X kuadrat plus 6X ya, negatif dari yang atas, min 9. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah punya 6X min X kuadratnya sama aja dengan min X kuadrat plus 6X. Karena di sini berlebih min 9, maka supaya min 9-nya jadi nggak ada, kita tambah 9. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi muncul bentuk yang atas, 9 dikurangi X min 3 kuadrat, itu sama dengan 6X min X kuadrat. Nah, coba ya, berarti ini artinya 9 dikurangi yang dalam hasil ini tadi adalah min X kuadrat plus 6X min 9. Nah, kalian evaluasi ini 9 ditambah X kuadrat dikurang 6X min 9. Nah, 9 min 9-nya habis ya. Jadi X kuadrat min 6X. Oh, ini udah sama negatifnya ya. Saya salah di sini. Ini negatifnya, ini kan negatifnya masih di luar, jadi kita ambilnya yang positifnya aja. Yang hasil uraian dari X min 3, berarti yang atas ini harusnya saya ambil. X kuadrat min 6X plus 9. Nah, ini kalau kita kurangi 9 min X kuadrat plus 6X min 9. Nah, jadi 9 min 9-nya hilang karena 0 ya. Jadi tersisa min X kuadrat plus 6X. Nah, ini sama aja. 6X min X kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa ada muncul 9 dan X min 3-nya. Kenapa kita harus munculkan bentuk ini? Karena kita punya pada bilangan real yang dikuadratkan ini selalu lebih besar dari 0. X kurang 3 kuadrat ya, berapapun X-nya. Ini berlaku untuk semua X bilangan real. Pasti X min 3 dikuadratkan hasilnya akan lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga 9 dikurangi bilangan positif akan menjadi lebih kecil dari 9. Jadi kita punya kesimpulan bahwa 6X dikurangi X kuadrat lebih kecil atau sama 9. Sementara kita punya syarat ini lebih besar dari 0. Jadi kita tulisnya gini boleh ya. 6X min X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Berarti 6X min X kuadrat tadi lebih kecil dari 9, tapi lebih besar dari 0, berarti berada di antara 0 dan 9. Kita ambil akarnya. Akar dari 6X min X kuadrat, berarti akar 9 adalah 3, akar 0 adalah 0. Kesimpulannya, akar 6X min X kuadrat berada dari 0 sampai 3. Berarti yang di tengah ini sudah menjadi GOF ya. Berarti hasil fungsinya berada di antara 0 dan 3. Kesimpulannya R rank dari GOF atau daerah nilai dari GOF itu dari 0 sampai 3. Ya, untuk daerah domainnya tadi sudah dari 0 sampai 6, sementara hasil fungsinya dari 0 sampai 3.